Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vancelin Pauki dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang sistem urinari atau ginjal. Overview pada materi ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi ginjal, yang ketiga anatomi kasar ginjal, yang keempat struktur internal ginjal, dan yang kelima suplai darah. Selanjutnya kita masuk pada pengertian. Sistem perkemihan atau urinari ginjal terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan mengeluarkan dari tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama untuk mempertahankan homeostatis atau kekonsistenan lingkungan internal. Sistem urinari terdiri dari dua ginjal yang memproduksi urin, dua ureter yang membawa urin ke dalam sebuah kandung kemih untuk penampungan sementara, dan uretra yang mengalirkan urin keluar tubuh melalui orifisium uretra eksterna. Selanjutnya fungsi dari ginjal. Yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi sel darah merah. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Dan yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Selanjutnya, anatomi kasar ginjal. Yang pertama, tampilan. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua. Panjangnya sekitar 12,5 cm atau kurang lebih sebesar kepalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Yang kedua, lokasi. Ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Yang ketiga, jaringan ikat pembungkus. Setiap ginjal diselubungi 3 lapisan jaringan ikat, yaitu fasia renal, lemak parirenal, dan kapsul fibrosa. Selanjutnya, struktur internal dari ginjal. Yang pertama, hilus atau hilum adalah tingkat kecekungan tepi medial ginjal. Yang kedua, sinus ginjal adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Sinus ini membentuk pelekatan untuk jalan masuk dan keluar ureter, vena, dan arteri renalis, saraf, dan limfatik. Yang ketiga, pelvis ginjal adalah perluasan ujung proksimal ureter. Yang keempat, parenkim ginjal adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Yang kelima, ginjal terbagi-bagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Selanjutnya, struktur internal ginjal. Yang pertama ada struktur nefron. Satu ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Yang kedua, glomerulus adalah gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda yang disebut kapsul Bowman. Yang ketiga, tubulus contortus proximal. Panjangnya mencapai 15 mm dan sangat berliku. Yang keempat, ansa Henle. Tubulus contortus proximal mengarah ke tungkai descendent ansa Henle yang masuk ke dalam medula, membentuk lengkungan jepit yang tajam atau lekukan, dan membalik ke atas membentuk tungkai ascendent ansa Henle. Yang kelima, tubulus contortus distal. Juga sangat berliku, panjangnya sekitar 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron. Yang keenam, tubulus dan ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul berdescendent di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus contortus distal. Selanjutnya, suplai darah. Yang pertama, arteri renalis adalah percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang anterior dan posterior. Yang kedua, cabang anterior dan posterior arteri renalis membentuk arteri interlobularis yang mengalir di antara piramida-piramida ginjal. Yang ketiga, arteri arcuata berasal dari arteri interlobularis pada area pertemuan antara korteks dan medula. Yang keempat, arteri interlobularis merupakan percabangan arteri arcuata di sudut kanan dan melewati korteks. Yang kelima, arteri aferen berasal dari arteri interlobularis. Satu arteriol aferen membentuk sekitar 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Yang keenam, arterial eferen meninggalkan setiap glomerulus dan membentuk jaring-jaring kapiler lain. Yang ketujuh, kapiler peritubular mengalir ke dalam vena korteks yang kemudian menyatu dan membentuk vena interlobularis.
Yang kedelapan, vena arcuata menerima darah dari vena interlobularis. Selanjutnya, pembentukan urin. Ginjal memproduksi urin yang mengandung zat sisa metabolik dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 proses utama, yaitu yang pertama, filtrasi glomerulus. Pengertiannya, filtrasi glomerulus adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerular dalam gradien tekanan tertentu ke dalam kapsul Bowman. Yang kedua, mekanisme filtrasi glomerular. Yang ketiga, laju filtrasi glomerular atau glomerular filtration rate atau GFR adalah jumlah filtrat yang terbentuk per menit pada semua nefron dari kedua ginjal. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi GFR. Yang kelima, komposisi filtrat glomerular. Selanjutnya yang kedua, reabsorpsi tubulus. Sebagian besar filtrat atau 99% secara selektif direabsorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif gradien kimia atau listrik, transport aktif terhadap gradien tersebut, atau difusi terfasilitasi. Yang pertama, reabsorpsi ion natrium. Yang kedua, reabsorpsi ion klor dan ion negatif lain. Yang ketiga, reabsorpsi glukosa, fruktosa, dan asam amino. Yang keempat, reabsorpsi air. Yang kelima, reabsorpsi urea. Yang keenam, reabsorpsi ion organik lain seperti kalium, kalsium, fosfat, dan sulfat, serta sejumlah ion organik adalah melalui transport aktif. Yang ketiga, mekanisme sekresi tubular adalah proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dan kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubular untuk dikeluarkan dalam urin. Selanjutnya yang kedua, konsep clearance. Ginjal berfungsi untuk membersihkan plasma darah dari zat-zat buangan seperti urea dan buangan nitrogen non-protein lain yang terbentuk sebagai hasil proses metabolik. Plasma clearance dinyatakan dalam mili per menit adalah volume darah per menit yang telah bersih dari zat. Volume ini dapat dihitung dengan memakai rumus berikut, yaitu plasma clearance mili per menit sama dengan laju ekskresi urinari yaitu miligram per menit dibagi konsentrasi plasma yaitu miligram per mili. Yang ketiga, konsentrasi urin dan mekanisme pengenceran. A. Volume urin. Volume urin yang dihasilkan setiap hari bervariasi dari 600 mili sampai 2500 mili lebih. Yang B. Pengaturan volume urin. Produksi urin kental yang sedikit atau urin encer yang lebih banyak diatur melalui mekanisme hormon dan mekanisme pengkonsentrasi urin ginjal. Selanjutnya yang pertama, mekanisme hormonal, yaitu A. Antidiuretik hormon atau ADH meningkatkan permeabilitas tubulus contortus distal dan tubulus pengumpul terhadap air sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi dan volume urin yang sedikit. B. Aldosteron adalah hormon steroid yang disekresikan oleh sel-sel korteks kelenjar adrenal. Yang kedua, sistem arus bolak-balik dalam ansa Henle dan vasa recta memungkinkan terjadinya reabsorpsi osmotik air dari tubulus dan duktus pengumpul ke dalam cairan interstisial medularis yang lebih kental di bawah pengaruh ADH. Selanjutnya, C. Sistem arus bolak-balik ganda dalam ansa Henle. Sistem arus bolak-balik adalah salah satu sistem yang aliran masuknya atau inflow ke dalam tuba berbentuk U, seperti ansa Henle, mengalir berdekatan dan secara paralel menuju arah berlawanan dengan aliran keluar atau outflow dari tuba. D. Mekanisme pertukaran arus bolak-balik dalam pembuluh darah dan tubulus ginjal membantu mekanisme arus bolak-balik ganda. Jika sirkulasi darah mengeluarkan zat terlarut dari cairan ekstraselular medular, gradien konsentrasi tidak dapat dipertahankan. E. Ekskresi urin kental. Filtrat hipoosmotik atau encer dalam tungkai ascendent ansa Henle masuk ke tubulus contortus distal dan mengalir menuruni duktus pengumpul menuju ureter. Akibat sistem arus bolak-balik, cairan interstisial yang menyelubungi duktus pengumpul menjadi hiperosmotik dan terbentuk gradien konsentrasi yang diperlukan untuk osmosis air keluar dari duktus. F. Ekskresi urin encer. Jika ADH tidak ada, duktus pengumpul hamper tidak terbentuk air. Reabsorpsi tambahan zat terlarut dalam tubulus distal dan bular sampai yang terendah antara 60-70 liter. Urin encer yang masuk ke pelvis ginjal akan diekskresikan.
Demikianlah presentasi dari saya tentang sistem urinari. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.